pada sheet yang ketujuh ini kita akan menentukan besarnya intensitas setiap titik pada layar dengan menggunakan persamaan dari sheet yang kelima dan keenam tadi, yakni Y sama dengan A sin Kx dan juga Y sama dengan A cos Kx. Untuk menentukan besarnya intensitas pada setiap titik pada layar ini, yang perlu kita lakukan adalah mengkuadratkan persamaan Y sama dengan A sin Kx dan juga persamaan Y sama dengan A cos Kx. Kemudian kita jumlahkan, itu nanti akan didapatkan nilai besarnya intensitas pada setiap titik pada layar. Setelah didapatkan besarnya nilai intensitas setiap titik pada layar, kita bisa memplotkan nilai dari intensitas tersebut pada grafik dengan menginputkan besarnya nilai intensitas tersebut pada sumbu Y, dan juga sedangkan sumbu X-nya kita bisa menginputkannya berdasarkan posisi layar, yakni setiap titik pada layar antara titik min 100 sampai dengan titik 100. Kurang lebihnya akan dihasilkan grafik dengan satu titik puncak seperti ini, di nilai Y-nya, titik tengahnya ini puncak tertingginya, dan juga dua puncak yang lebih rendah daripada puncak yang di tengah ini. Grafik tersebut menggambarkan fringe bahwasanya ketika sumber cahaya melewati satu celah, di sini yang disebutkan celah di sini adalah single slit, yakni celah tunggal, itu akan dihasilkan satu titik terang di tengah. Satu titik terang di tengah tersebut digambarkan dengan adanya besarnya intensitas tertinggi di daerah tengah ini, yakni titik 0 pada posisi layar. Nah, setelah didapatkan grafik tersebut, kita sudah berhasil mensimulasikan difraksi Fresnel ini. Ya, demikianlah penjelasan dari saya. Selamat mencoba dengan menggunakan Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardan Rizka Romdoni dari Prodi S1 Fisika Universitas Erlangga. Saya di sini ingin menjelaskan tentang proses terjadinya peristiwa difraksi cahaya. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa difraksi cahaya ini sehubungan dengan adanya tugas dari mata kuliah saya, yakni simulasi optik. Mata kuliah simulasi optik ini sendiri menjelaskan tentang berbagai macam fenomena-fenomena alam yang bersifat keotik, yakni dengan sedikit adanya perbedaan posisi awal itu dapat mengakibatkan hasil akhir yang sangat berbeda, meskipun dilakukan beberapa kali pengujian. Nah, di sini difraksi cahaya ini itu juga merupakan sebuah fenomena alam yang dimana saat terjadi jarak yang berbeda antara sumber dengan celah, sedikit saja terjadi perubahan di situ, maka akan mengakibatkan pada fringe yang dihasilkan. Agar tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan eksperimen difraksi cahaya ini, maka peristiwa difraksi cahaya ini bisa dilakukan simulasi pada program. Misalnya yang saya pelajarin di sini adalah penerapan metode difraksi cahaya pada program Microsoft Excel. Untuk melakukan simulasi difraksi cahaya ini diperlukan pemahaman tentang proses difraksi cahaya itu sendiri. Difraksi cahaya merupakan peristiwa pembelokan cahaya saat melewati celah sempit, di mana celah tersebut memiliki orde yang sama dengan panjang gelombangnya. Difraksi cahaya di sini ada dua macam. Yang pertama adalah difraksi Fraunhofer. Difraksi Fraunhofer mengasumsikan bahwa sumber cahaya dengan celah memiliki jarak yang sangat jauh, sehingga memiliki jarak yang tak hingga, sehingga saat akan melewati celah tersebut, gelombang tersebut bersifat planar atau muka-muka gelombang, sehingga pada setiap titik itu memiliki beda fase yang sama. Sedangkan yang kedua adalah difraksi
Fresnel. Diffraksi Fresnel ini mengasumsikan bahwa sumber cahaya dengan celah itu memiliki jarak yang sudah ditentukan, tetapi diffraksi Fresnel ini sumber cahaya merupakan sebuah titik, sehingga saat gelombang-gelombang akan melewati sebuah celah melewati celah tersebut, setiap titik dari gelombang tersebut memiliki beda fase yang berbeda. Tetapi dari kedua jenis diffraksi cahaya ini dihasilkan fringe yang hampir sama bentuknya. Nah, dari kedua diffraksi cahaya tersebut, saya akan menjelaskan salah satu diantaranya, yakni tentang diffraksi Fresnel. Untuk melakukan simulasi diffraksi Fresnel pada Microsoft Excel diperlukan beberapa tahapan-tahapan sebelum menghasilkan grafik yang memiliki bentuk layaknya sebuah fringe. Di sini pada lembar yang pertama, itu pada sheet yang pertama pada Microsoft Excel, itu bisa diisikan nilai-nilai konversi dari setiap satuan yang akan dimasukkan pada persamaan-persamaan pada Microsoft Excel. Yang pertama yakni lambda atau panjang gelombang. Kemudian yang kedua, jarak dari sumber ke celah. Dan yang ketiga, jarak dari celah ke layar. Layar di sini yang dimaksud layar di sini adalah layar ketika terbentuknya fringe. Yang keempat, skala pada layar. Skala pada layar di sini merupakan skala di mana setiap titik pada layar itu nanti akan dikonversikan pada satuan panjang. Yang kelima adalah skala celah. Jadi ada skala layar dan skala celah di sini. Kelima satuan ini itu menggunakan satuan mikrometer, karena yang terukur di sini bersatuan panjang gelombang. Panjang gelombang itu satuannya pada umumnya menggunakan mikrometer. Kemudian diisikan selain satuan-satuan tersebut, pada sheet yang pertama diisikan juga besarnya amplitudo dari panjang gelombang, kemudian nilai dari V juga. Setelah kita sudah menentukan pada sheet yang pertama tadi satuan-satuan konversinya, kita bisa langsung menuju ke sheet yang kedua. Sheet yang kedua di sini pada sheet yang berikutnya ini kita tidak bisa langsung menggunakan persamaan diffraksi Fresnel, tapi kita mengacu pada persamaan gelombang awal, yakni Y sama dengan A kalikan sin KX. Nah, di sini pada sheet yang kedua ini kita akan menentukan panjang lintasan dari sumber ke celah. Panjang lintasan dari sumber ke celah ini bisa ditentukan dengan persamaan Pythagoras. Di sini pada celah tersebut bisa diasumsikan ada 100 titik, yakni 50 titik dari titik tengah celah tersebut, sehingga akan dihasilkan gambar seperti ini kurang lebihnya. Ini yang pertama, ini sumber ini akan memberikan cahaya yang akan melewati celah. Di sini akan ada titik tengah, jarak tengah dari sumber ke celah. Jarak ini nanti bisa didapatkan melalui satuan konversi yang pertama tadi. Yang kedua di sini adalah jarak pada layar, jarak titik-titik pada maksudnya pada celah. Di sini ada 50 titik nantinya. Yang di bawah ini juga ada 50 titik. Di sini nanti karena ini merupakan segitiga siku-siku, ini dari jarak dari celah ke sumber ini yang merupakan garis miring ini merupakan panjang lintasan dari sumber ke celah. Nah, untuk menentukan panjang lintasan sumber ke celah pada setiap titik di celah ini nanti kan bisa menggunakan persamaan Pythagoras karena ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, di sini nanti sudah ditentukan, ketika sudah ditentukan semuanya panjang lintasan sumber ke celah pada setiap titik, kita bisa langsung ke lembar yang ketiga, sheet yang ketiga.
Sheet yang ketiga di sini kita menentukan panjang lintasan dari celah ke layar. Panjang lintasan dari celah ke layar sama halnya dengan panjang lintasan dari sumber ke celah. Di sini juga didapatkan dari titik awal, misalkan titik ke 50. Ini akan didapatkan suatu titik di layar. Nah, titik di layar ini nanti kita asumsikan ada 200 titik, yakni 100 titik di atas dan 100 titik di bawah. 100 titik di atas ini nanti pada titik di layar ini, misalkan kita tarik garis tengah dari layar ke celah sini. Pada satu titik di celah ini, itu akan menghasilkan sebuah segitiga siku-siku juga. Nanti untuk menentukan jarak panjang lintasan dari celah dari celah ke layar ini, garis miring ini, nanti kita bisa menentukannya dengan menggunakan persamaan Pythagoras juga, seperti pada sheet yang kedua tadi. Setelah kita menentukan panjang lintasan dari sumber ke celah dan celah ke layar, itu kita bisa menentukan panjang lintasan total. Panjang lintasan total dari sumber ke layar, yakni dengan menjumlahkan panjang lintasan dari sumber ke layar dan panjang lintasan dari celah ke panjang lintasan dari, untuk menentukan panjang lintasan dari sumber ke layar itu kita bisa menjumlahkan panjang lintasan dari sumber ke celah dan panjang lintasan dari celah ke layar, sehingga akan didapatkan pada 100 titik di layar tersebut akan didapatkan panjang lintasan totalnya. Setelah sheet yang keempat ini menentukan panjang lintasan total, setelah sudah didapatkan semua datanya, kita bisa langsung ke sheet yang kelima. Pada sheet yang kelima ini kita akan menentukan persamaan gelombang pada setiap titik pada layar berdasarkan inputan titik dari celah ke layar. Pada kolom dari Microsoft Excel ini akan diisikan inputan berupa posisi layar, yakni antara min 100 sampai titik ke yang ke 100. Sedangkan pada bagian barisnya akan diisikan inputan data dari berdasarkan posisi celahnya, yakni antara min 50 sampai 50. Nah, setiap dari titik, misalkan kita ambil dari titik min 50 dan titik min 100, itu nanti akan dimasukkan pada sel perpotongan baris dan kolom tersebut, akan diberikan inputan berupa persamaan gelombang biasa, yakni Y sama dengan A sin KX dengan nilai A, dan nilai V-nya nanti akan diketahui dari sheet yang pertama tadi berdasarkan satuan konversinya. Setelah dimasukkan semua inputan datanya, akan didapatkan nilai persamaan gelombang berdasarkan dari setiap titik pada layar. Setelah didapatkan semua nilai persamaan gelombangnya, kita akan langsung ke lembar yang ke-6. Sheet yang ke-6 ini akan sama halnya seperti sheet yang kelima. Di sini kita juga melakukan perhitungan persamaan gelombang tetapi di sini bedanya dengan sheet yang kelima, persamaan gelombangnya adalah Y sama dengan A cos KX. Dua persamaan gelombang ini kita gunakan berdasarkan konsep fringe yang terbentuk pada layar. Itu merupakan setiap titik dari fringe tersebut merupakan superposisi dari dua persamaan gelombang, yakni persamaan gelombang sinusoidal dan persamaan kosinus dan persamaan gelombang kosinus. Setelah didapatkan semua, kita bisa langsung ke lembar yang ke-7.